Kalau pada saat ini hidup kita itu masih bertahan dengan gengsi yang kita buat, artinya gengsi yang nilai-nilainya nilai-nilai duniawi, maka kita harus berpikir ulang. Morning Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita anugerah kehidupan dan kita bisa melakukan banyak hal pada hari ini. Tapi kita mari kembali merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal ke-31. Tetap semangat untuk membaca firman Tuhan. Mazmur ini adalah ungkapan doa hamba Allah yang mengalami penderitaan oleh karena imannya. Pemazmur menghadapi para musuh yang hendak membinasakannya, di ayat yang ke-5-14, yaitu mereka yang memilih penyembah berhala daripada menyembah Tuhan. Ini terungkap di ayat yang ke-7 ya. Bertahun-tahun pemazmur menahan sakit hati mendapatkan ejekan dari mereka, baik dalam bentuk terang-terangan oleh para lawan maupun bisik-bisik gosip gitu ya, para tetangga yang memerahkan daun telinga, yang bisa memerahkan maksudnya ya, di ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Bahkan sempat sesaat pemazmur merasa Tuhan juga tidak peduli akan pergumulannya, di ayat yang ke-23a. Ini menarik ya, bahwa pemazmur itu mengalami penderitaan oleh karena imannya, dan dia diomongin sama orang. Kebalikannya dengan kita ya, kita kalau diomongin sama saudara-saudara kita, tetangga kita, atau teman-teman kita, gelisahnya minta ampun begitu ya. Karena apa? Ya cuma hal-hal yang sepele begitu. Tetapi pemazmur ini luar biasa. Dia benar-benar mengalami penghinaan karena imannya. Jadi, good readers, jangan pernah merasa menderita kalau penderitaannya itu bukan karena iman. Kita itu harus bangga kalau kita menderita itu karena melakukan firman Tuhan. Lalu kita diomongin orang gitu ya, biarin aja. Kita jangan jadinya berkompromi kalau kita itu tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti istilahnya mungkin istiadat yang ada dan seterusnya. Kita gelisahnya minta ampun, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya itu mah biasa aja gitu ya. Tetapi yang paling membanggakan kalau kita tetap melakukan firman Tuhan, lalu orang lain mengejek kita. Justru di situ kebenarannya akan terungkap. Dan pemazmur memanjatkan permohonannya kepada Tuhan karena ia percaya Tuhan pasti mendengar dan menjawabnya. Ia tahu Tuhan itu adil, maka orang benar tidak akan dipermalukan, di ayat yang kedua dan 18a. Sebaliknya orang fasik akan mendapat ganjaran yang setimpal. Kita lihat bisa di ayat 18, 19, dan 24. Berulang kali ya pemazmur menyatakan keyakinan bahwa Tuhan setia, maka orang benar akan mengalami pertolongan pada waktunya. Pemazmur yakin orang benar akan mengalami kebaikan Tuhan, yaitu perlindungan dan pemeliharaannya dari orang-orang yang jahat. Dan menariknya ada dua kata wajahmu yang dua kali diulang begitu ya. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-17. Dikatakan pemazmur mengharapkan wajah Tuhan memancarkan cahaya ke atasnya, sehingga tanda kesetiaan Tuhan menyertainya. Ini penting sekali. Jadi Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ini bagi pemazmur ini penting, ayat yang ke-17 itu. Yang penting wajah Tuhan menghadap ke saya. Jangan sampai wajah Tuhan berbalik. Wah ini bahaya gitu ya. Ini wajah Tuhan sampai berbalik, ini bahaya. Kedua di ayat yang ke-21 ya. Dengan penyertaan seperti itu para musuh tidak mungkin mengganggunya. Artinya ada satu perlindungan yang dilakukan oleh wajah Tuhan. Jadi wajah Tuhan menyertai dan wajah Tuhan juga melindungi. Oleh karena itu good readers, pada hari ini kita kembali lagi merenung gitu ya. Kita kadang-kadang seperti saya katakan yang tadi, kita kadang-kadang sukanya mempertahankan gengsi kita, harga diri kita, kemaluan kita. Itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Karena kita melakukan firman Tuhan, bukan. Kita suka sekali jatuh gengsi, akhirnya kompromi dan seterusnya, takut malu begitu ya. Karena kita tidak melakukan hal-hal yang kecil di lingkungan kita. Artinya bukan itu nggak penting, cuma kadang-kadang terlampau dibesar-besarkan. Nah hari ini kita berenung nih. Kalau pada saat ini hidup kita itu masih bertahan dengan gengsi yang kita buat, artinya gengsi yang nilai-nilainya nilai-nilai duniawi, maka kita harus berpikir ulang. Kalau saat ini saya sedang menghadapi gengsi saya, harga diri saya diperhadapkan dengan nilai-nilai duniawi,
kita malah lebih malu begitu ya, takut diomongin dan seterusnya. Justru pemazmur mengajarkan kepada kita harus tetap melakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, walaupun dunia tidak menerima kita. Yang penting wajah Tuhan menghadap kepada kita. Yang penting wajah Tuhan selalu melindungi kita. Oleh karena itu, Good Leaders pada hari ini mari kita renungkan begitu ya. Kalau kita lebih mementingkan nilai-nilai dunia ini, maka wajah Tuhan itu akan meng-against, akan menantang kita. Bukan melindungi, malah membelakangi kita. Seperti kita ditinggalkan oleh Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Have a nice day and God bless us.